Asing, ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk tanggal 10 hingga tanggal 16 Februari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Dianggap ini sebagai reading for fun. Jangan diambil hati ya untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif ya. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke, ada the Hierophant, ada the Emperor, ada Three of Wands, dan juga Knight of Wands. Ya, beberapa di antara kamu sepertinya dealing dengan sistem nih, struktur kerja, bagan organisasi. Mungkin kamu sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau kamu sekretaris bendaharanya. Ada step by step, ada struktur kerjanya. Untuk membuat laporan itu harus bagaimana, untuk mengisi data-data itu seperti apa. Seperti ada prinsip-prinsip kerja di sini, ada pengetahuan, ada pendidikan. Ini dealing dengan pengetahuan, pendidikan, pencerahan. Juga ada beberapa di antara kamu kayak ngerasa sendiri menghadapi petualangan tantangan di hidup ini. Ada the Emperor, ada posisi teratas ini adalah contoh leader, pemimpin. Mungkin kamu seorang pemimpin, atau kamu pemilik suatu usaha, atau kamu dealing dengan seorang pemimpin yang berenergi Aries, karena the Emperor ini Aries ya, energi Aries. Dia ini sangat kreatif orangnya, strategik. Dia pandai menganalisa situasi, mana yang akan memberikan keuntungan, peluang-peluang yang baik. Tapi pada saat yang bersamaan, mungkin ada kesulitan tersendiri di dalam membangun struktur kerja, ya, atau disiplin kerja. Karena menjadi orang yang sangat kreatif, walaupun sangat lihai di dalam melihat peluang-peluang yang ada, itu nggak cukup kalau tidak ada keteraturan, disiplin diri, konsistensi, dan juga struktur kerja yang dibuat. Nah, di sini ada the Hierophant seperti yang saya katakan tadi ya. Ini dealing dengan sistem atau struktur kerja. Mungkin ada beberapa di antara kamu berhasil dengan menerapkan ini, atau bisa sebaliknya ada yang harus diperbarui. Ada yang harus kayaknya diinovasi atau diubah. Ya, oke. Untuk Three of Wands-nya, ada sesuatu yang kamu tunggu. Entah apa yang kamu tunggu di sini. Bisa jadi panggilan kerja, interview, atau kesempatan untuk melamar di perusahaan tertentu. Ya, atau mungkin waktu yang tepat kamu keluar dari lingkungan kerja atau lingkungan tertentu. Ada Knight of Wands. Fokus, kayak ada situasi yang membutuhkan fokus ataupun action dari kamu yang segera harus kamu lakukan. Kayaknya ada sesuatu hal yang membuat kamu nggak bisa tunggu lama lagi, kayak nggak sabar lagi di sini, nggak sabar lagi, aku pengen take action, aku pengen segera gitu ya kan. Dan secara insting kamu bakalan tahu apa yang harus kamu lakukan, bagaimana mengerjakannya atau menghadapi situasi itu ya. Dan kalau ada situasi yang dealing sama kamu di mana kamu tertarik banget untuk kerja ini, kayaknya kudu harus fokus, nggak bisa dibagi-bagi nih. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Sagittarius, Aries, Leo. Ini sosok yang percaya diri, suka dengan petualangan, berani orangnya, ya, single-minded, passion for life. Tapi di satu sisi dia suka juga ngebantu orang. Bisa jadi ini malah energinya kamu, walaupun Sagittarius, Aries, Leo ya. Oke, untuk the Hierophant saya klarifikasikan. Ini ketiga kalinya saya mencoba membaca kartu Pisces. Pertama kali saya membaca ini kayak saya nggak ready. Saya sesak nafas.
Terus yang kedua kali, I feel fuck up. Oke, untuk the Hierophant ada Five of Wands ya. Ini bacaan kedua kali saya coba ini, Five of Wands ini muncul. Konflik, vibrasinya nggak cocok. Aduh, ada vibrasi yang kayak mau berperang, kompetisi, nggak matching, nggak sesuai, nggak sejalan. Ada sakit hati, ada sesuatu hal yang menyakiti hati kamu sedih. Kenapa kita itu nggak sejalan? Kenapa setiap kali kita itu kerja selalu berantem melulu? Kenapa tidak ada kerjasama yang baik? Aku ke kiri, dia selalu ke kanan. Aku pengennya dengan cara seperti ini supaya hasilnya bagus, lebih teratur. Dianya malah pengen kayak gini. Aku pengen dia kerja itu teratur, disiplin, bangun tidur teratur, ngerjain tugasnya teratur, jangan sistem kebut malam gitu. Tapi dia malah sebaliknya. Kayak macam gitu tuh di sini. Two of Wands, ada sesuatu yang membuat kamu jadi dilema. Lama-lama kayaknya aku memang capek nih memikirkan ini orang. Punya partner kerja, punya bos, atau mungkin ini adalah orang terdekat kamu, anak kamu, atau pasangan kamu ya. Capek aku lama-lama seperti ini. Ya udah deh. Kalau misalnya dia mau seperti apa, ya udah suka-suka dia aja gitu ya kan. Dan pada akhirnya mungkin kamu akan memilih untuk kayak berserah, it's like you surrender. Kamu menyerah, lebih memilih untuk menenangkan hati dan pikiran. Tapi entah kenapa saya ngerasa di sini kamu masih menunggu kayak ada perubahan. Ini orang bisa berubah pikiran. Oke, The Hermit, ada Five of Wands, dan juga The Magician. Untuk the Emperor-nya ada The Hermit. Ada sosok petapa. The Hermit ini adalah petapa, dia naik gunung. Dia di sana sedang self-reflection, sedang berkaca sama diri sendiri ya. Kenapa ya hidupku begini? Aku selalu ketemu dengan orang yang vibrasinya nggak cocok. Kenapa ya ketika aku punya partner kerja itu selalu konfront aku, selalu kayak suka menantang aku. Selalu nggak pernah sejalan. Apa yang salah dengan diriku? Apakah memang ada hal-hal dari diriku ini yang perlu diubah supaya aku bisa mengerti dia dan kita sejalan gitu ya. Ada self reflection, naik gunung dia ya supaya dia bisa melihat pemandangan ke bawah lebih jelas lagi. Dan untuk Four of Wands kayaknya ini juga dealing dengan kehidupan di rumah nih. Kegiatan-kegiatan di rumah, seperti yang saya katakan tadi ya, kayaknya kamu bisa jadi dealing dengan orang terdekat kamu, keluarga ya, tapi bisa juga ini cerminan lingkungan kerja untuk Four of Wands-nya. Ya, The Magician, dari pencerahan ini nih, ketika kamu menenangkan hati dan pikiran kamu, kamu akan menemukan bahwa, oh, kayaknya kudu aku menggunakan trik magician. Magician ini kan dia perform, dia kerja latihan melatih dirinya hingga paten, lalu dia perform, hasilnya bagus, orang lain jadi terkagum-kagum melihat penampilan dia. Jadi dia berusaha, dari sini dia berpikir bahwa oh ya, aku itu bakalan didengar oleh orang, aku bakalan diakui ya, cara pandangku itu bakalan diterima, nggak terus dikonfront orang kalau aku bisa menunjukkan hasil yang bagus, kinerja yang bagus. Semacam itu tuh pencerahan yang kamu dapat di sini. Ya beberapa di antara kamu kayaknya ada yang dealing dengan energi Gemini juga di sini ya. Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Untuk Three of Wands-nya, ada Four of Cups, ya, Queen of Pentacles,
dan juga the star. Ada harapan-harapan baik, ada hal yang membuat kamu kecewa. Kamu pengennya cup ini yang ada isinya ini, yang nggak ada isinya ini ada isinya gitu. Ibarat seperti itu ya. Ini kucing ini kan dia perhatiannya selalu ke cup yang satu ini. Sementara di yang lain ini masih ada cup yang lain. Bahkan ada yang ditawarin langsung oleh tangan seseorang, tapi dia nggak tertarik. Dia lebih tertarik yang ada di sini. Sementara yang di sini mungkin tidak ada isinya. Dia berharap ada isinya, atau mungkin dia menyesali sesuatu. Kenapa cup ini nggak berisi? Kenapa cup ini berisi air yang kotor? Mungkin dia mempertanyakan banyak hal di sini ya, sehingga dia tidak melihat sekitarnya, tidak melihat peluang-peluang yang ada. Dan ini peluang loh, kesempatan untuk mengembangkan karir atau mungkin untuk memasuki dunia kerja yang baru. Saya ngerasa seperti ada beberapa di antara kamu dealing dengan peluang-peluang ini, tapi kamu kayak nggak ready. Kamu kayak lebih fokus terhadap sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu tadi itu. Ini vibrasi yang nggak cocok itu. Ya. Queen of Pentacles. Padahal di satu sisi dia ini pengen stability, dia pengen financial stabilitas, karir stabilitas, dia pengen itu yang menjadi pusat perhatiannya. Gimana supaya pekerjaan financial income itu stabil. Ada kesejahteraan keluarga yang tercipta kalau ada kestabilan ini. Otomatis keluarga bahagia gitu ya kan. Dia memikirkan itu, mungkin untuk masa depan juga dia udah memikirkan itu. Dia berdoa untuk harapan-harapan yang baik itu terjadi. Tapi ada peluang di sini. Dia nggak perhatikan. Nah, ini bisa jadi kamu. Bisa jadi orang yang dekat dengan kamu. Untuk Knight of Wands-nya, Knight of Wands, Queen of Cups, Eight of Cups, dan juga Seven of Wands. Yep, Seven of Wands. Eight of Cups. Kayaknya ini udah nggak bener lagi deh sama aku. Kayaknya kalau aku terus-terusan dilema, mikirin terus hal-hal yang nyakitin hatiku, mikirin terus orang-orang yang toksik ini nih, lingkungan toksik ini bakalan membuatku jadi makin terpuruk nanti. Aku bakalan nggak gerak-gerak. Ekonomiku, usahaku, kerja kerasku ini nggak akan kembang-kembang kalau aku selalu ketarik ke belakang. Nah, untuk Eight of Cups ini saya ngelihat kamu kayaknya moving on. Kamu berusaha untuk moving on, tapi masih tetap dealing juga dengan perasaan itu. Queen of Cups. Ya, masih dealing dengan perasaan itu. Saya belum bisa jamin 100% di bacaan ini kamu benar-benar udah bisa move on atau enggak. Ya. Kayak lingkungan pekerjaan, misalnya kamu udah ngerasain di lingkungan pekerjaan udah toksik banget sama kamu dan kamu udah pengen tinggalin itu. Ada peluang di luar sana banyak gitu ya kan, tapi kamu kayak nggak ready, nggak siap. Dan ini nggak akan berakhir kalau begini terus ya kan. Seven of Wands ini menunjukkan kamu sosok yang sebenarnya mapan, tangguh, bisa, walaupun kamu itu kamu mungkin ngerasa di satu sisi dirimu berbeda, atau kamu merasa dirimu lebih kecil dari status sosial ekonomi. Kamu ngerasa mungkin, ya siapalah aku dibandingkan mereka gitu ya kan. Nah, kalau terus-terusan berpikir seperti itu, jadi ujung-ujungnya jadi pesimis kan. Kita boleh berbeda dengan orang lain dari status sosial ekonomi, tapi jangan biarkan itu mengecilkan hati dan semangat kita. Bahwasanya kita itu semua manusia, sama-sama manusia, akan sama-sama makan nasi, sama-sama bakalan mati juga ya kan. Nggak ada yang manusia yang hidup selama-lamanya.
ya kan? Semuanya bakalan tetap mati juga. Jadi memiliki kesamaan status di hadapan semesta sebenarnya. Yang membuat perbedaan-perbedaan itu kan manusia, ya kan? Nah, di sini saya ngerasa ada beberapa di antara kamu, ya, karena kamu ngerasa mungkin ada ngerasa beberapa di antara kamu di bagian tertentu kamu kurang. Kalau itu dipikir-pikirin terus bisa jadi membentuk pesimisme di dalam diri sendiri sehingga nggak maju dia. Sebenarnya ada kesempatan jadi dia menahan diri nggak maju. Nggak ready gitu untuk move on. Misalnya ya, kamu mau move on, memaafkan orang lain, melepaskan energi lama, nggak ready juga, masih terikat. Nah, masih ngerasa bahwa kalau aku buka hati dengan seorang yang baru mungkin nggak akan ada yang terima aku lagi gitu ya. Nah, itu energi pesimis tadi. Sama karir juga seperti itu. Kayaknya usiaku, aku udah kelamaan kerja di sini, aku kayaknya nggak mungkin lagi deh di usia seperti ini memulai kerja gitu ya. Nah, itu pesimisme juga kan. Jadi ujungnya nggak maju-maju. Stay di tempat dia jadinya gitu ya kan. Nah, jangan seperti itu. Kamu nggak sendiri kok, nggak sendiri kok, Pisces ya. Kalau kamu ngerasa karena faktor usia kamu ngerasa kayak nggak pantas lagi untuk kerja, mencari pekerjaan, ya kamu nggak sendiri kok di sini. Ada the Hierophant, banyak juga orang yang sama dengan kamu. Oke, untuk spiritual guidance, no more complaining, have courage to ask for, and seek help. Ya, mungkin di sini Five of Wands ini adalah bentuk komplain. Kamu yang komplain atau mungkin orang-orang sekitar kamu keep complaining gitu ya kan. Komplain, aduh job deskku begini, kerjanya begini, ini ngerjain ini nggak harus begini, harusnya seperti ini gitu ya kan. Terus kenapa ya setiap perkataanku tuh nggak pernah didengar, kenapa rezekiku selalu mandek ya, atau mungkin kenapa ya kok aku selalu ketemu orang-orang yang bikin aku jadi kayak sial gitu ya. Nah, itu kok keep complaining. Complaints are affirmation. Complaints are affirmation of victimhood, which is never truly spirituality. Take back your God-given power by affirming that you have an abundance of choices and freedom. With your increased confidence and assertiveness, watch this positive affirmation blossom into reality. Nah, komplain itu merupakan bentuk afirmasi bersikap sebagai korban. Jadi kamu bisa saja merasa diri kamu korban dari energi toksik orang-orang sekitar yang nggak sepaham gitu ya. Dan secara spiritual itu nggak benar. Take back your God-given power. Harusnya kamu meminta kekuatan dari Tuhan. Ya, bahwa dengan kekuatan itu kamu akan memperoleh kekayaan, banyak pilihan-pilihan untuk memperkaya atau mewujudkan mimpimu. Which your increase confidence and assertiveness, watch this positive affirmation blossom into reality. Justru sebenarnya tantangan ya, vibrasi-vibrasi yang nggak cocok sama kita itu, kadangkala kita itu sebenarnya adalah orang yang sedang ditempa oleh semesta. Kita dihadirkan orang-orang yang penuh dengan problematik supaya kita terbentuk menjadi orang yang apakah kamu itu mampu memiliki energi assertiveness terhadap hal-hal yang positif. Kamu bisa nggak menjadi sosok yang kuat gitu, tetap kuat dari segi positifnya, berpikir positif, semangatnya positif ya, nggak langsung pesimis. Selalu dia memiliki keyakinan, kepercayaan, dan berusaha, maka kamu adalah pemenangnya di sana. Tapi kalau kamu misalnya udah komplain, inilah gara-gara lingkunganku toksik banget, begini, artinya kamu udah terjerumus sih ke ketoksitan itu tadi. Kamu nggak lahir menjadi sosok yang tercerahkan di sana. Harusnya ini kan toksik ya. Nah, di sana kamu sedang ditempa. Kamu bisa nggak keluar sebagai orang yang positif, berbeda dari ini semua? Artinya kamu kuat dari dalam. Kamu menjadi pribadi yang berbeda. Tapi kalau kamu sama dengan mereka, pasti keep complaining dia terus. Itu jadi sama dengan mereka gitu ya kan. Nah, itu cara semesta menguji kita. Oke, have courage to ask for and seek help. Asking for
Help is a sign of strength as He's accepting it as it is over to you. Very often, when you ask God for help, prayers are answered through other people. Be sure to accept this assistance as well as give it to others as you are guided. Ya, miliki keyakinan untuk meminta bantuan kekuatan dari semesta, dari Tuhan, Allah, ya. Kadangkala kekuatan yang kita dapatkan itu adalah dengan surrender. Kita berserah kepada Sang Pencipta. Maka pada saat itu juga kita mengalami kayak kelegaan. Kita free, whatever the external energies do. Apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh energi-energi eksternal itu kayak kita mampu. Udah urusan mereka gitu. Yang penting aku bisa mengontrol diriku di dalam. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.